Nainatul Ifah kepada kunci 03 kepada para santri tidak boleh terlebih dahulu, tidak dapatkan nomor ya nanti dia itu dibuka pada halaman 9 di baris faslun fi bayani ajri wa izalatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wal muslimin wa amadana bi madadihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani najasati wa izalatiha. Wa hadzal faslu madhkurun fi ba'di nusahi qabla kitab as-salati. Wa najasatu la syai'ul mustaqbalu. Faslun, adapun ini sebuah fasal fi bayanin najasati dalam menjelaskan tentang macam-macamnya najis wa izalatiha dan cara mencucikan najis tersebut. Wa hadzal faslu, dan adapun fasal ini madhkurun ialah disebut fi ba'di nusahi dalam sebagian redaksi ubaila kita disolati sebelum sedikitnya kita sholat. Wa najasatu, dan adapun najis lughatan secara bahasa asyai'u apa ialah sesuatu al-mustaqbalu yang menjijikkan. Wa syar'an, dan secara syariat kullu 'ainin ialah setiap sesuatu haruma yang haram tanawuluha apa mengkonsumsi kullu 'ainin ala itlaqi secara mutlak halatal ikhtiyari dalam keadaan mudah ma'asuhulati tamyizi serta mudahnya membedakannya. La bukan lihurmaniha, bukan karena terhormatnya kullu 'ainin, wala dan bukan istiqdariha, bukan juga karena menjijikannya kullu 'ainin, wala dan bukan ilghariha, bukan karena membahayakannya kullu 'ainin fi badanin pada badan au aqlin atau pada akal. Wadakhala, dan masuk fil itlaqi pada kata-kata itlaq qalilun najasati apa sedikitnya najis wa kathiruha dan banyaknya najis. Wa kharaja, dan keluar bil ikhtiyari dengan lafaz ikhtiyar ad-daruratu apa darurat fa innaha maka sesungguhnya darurat tubihu maka membolehkan apa darurat tanawulan najasati apa mengkonsumsi najis. Wa bi surati tamyizi, dan keluarkan dari kata-kata surati tamyizi aklun tudi apa memakan ulat kecil al-mayyiti yang mati fi jubunin pada keju au faqihatin atau pada buah-buahan wa nahwidalik dan umpamanya tersebut. Wa kharaja, dan keluar bi qaulihi dengan perkataannya musannif la lihurmatiha, perkataan la lihurmatiha maitatul adami apa bangkainya anak adam. Wa bi'adami istiqdari, dan dikeluarkan dari kata-kata bi'adami istiqdar al-maniyu apa mani wa nahuhu dan umpamanya mani. Wa binakil qarari, dan dikeluarkan dari kata-kata bi'udhu qarari al-hajaru apa batu wa nabatu, dan tumbuh-tumbuhan al-mudiru yang membahayakan bibadani pada badan au aqlin atau pada akal. Dijelaskan. Faslun fi bayani najasati wa izalatiha. Bab di sini menjelaskan tentang macam-macamnya najis dan cara mencucikan najis tersebut. Wa hadzal faslu madhkurun fi ba'di nusahi qabla kitab as-salati. Bab di sini, fasal di sini dalam sebagian redaksi kitab adat disebutkan sebelum sedikitnya kitab salat. Wa najasatu lughatan asyai'ul mustaqbalu. Najis secara bahasa ialah sesuatu yang menjijikkan. Apapun yang menjijikkan itu hukumnya najis. Entah itu yang kita anggap jijik itu barangnya najis ataupun haram. Jika kita beranggapan bahwa barang yang kita anggap jijik itu berarti hukumnya najis. Tapi itu pengertian najis
pengertiannya najis secara syariat. Wa syar'an kullu 'ainin haramatan wa itlaqi halatal ikhtiyari ma'a suhulati tamyiz. Sedangkan secara syariat najis itu adalah setiap benda atau setiap sesuatu yang haram dikonsumsi secara mutlak. Mutlak di sini itu maksudnya baik sedikit atau banyaknya najis itu sama-sama hukumnya haram dikonsumsi. Halatal ikhtiyari dalam keadaan mudah, berarti bukan dalam keadaan darurat. Ma'asurati tamyizi beserta mudahnya membedakannya, dan dia juga bisa membedakan mana yang benda najis dan mana yang bukan benda najis. Keharaman mengkonsumsi benda najis tersebut lali hurmatiha bukan karena terhormatnya benda tersebut, walal istidariha, dan keharaman mengkonsumsi benda najis tersebut itu bukan karena menjijikkannya benda tersebut, walal dhaririha fi badani aw aqlin, dan keharaman mengkonsumsi benda najis tersebut itu bukan karena membahayakannya pada badan ataupun pada akal pikiran kita. Wadakhala fil itlaqi qalilu najasati wa kathiruha. Termasuk dari kata-kata itlaq di atas itu maksudnya meskipun najisnya sedikit ataupun banyak itu sama-sama hukumnya haram untuk dikonsumsi. Wa kharaja bil ikhtiyari daruratu fa innaha tubidu tanawula najasati. Dan dikeluarkan dari kata-kata ikhtiyar maksudnya bisa memilih apabila dalam keadaan darurat itu kalau ada makanan bangkai itu kita bisa memakannya. Seandainya kita itu tidak ada makanan lagi selain bangkai tersebut, dengan satu suapan itu untuk bertahan hidup maka boleh memakannya. Lebih dari satu suapan tersebut itu tidak boleh memakannya, haram hukumnya. Dan seandainya jika orang itu bisa bertahan hidup dengan 5 ataupun 10 suapan pun untuk bertahan hidupnya, maka boleh memakan bangkainya tersebut. Dan lebih dari 5 atau 10 suapan tersebut itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Wa bi surati tamyiz aqdul mayyiti fi jubrin aw faqihatin wa nahwi dzalik. Dan dikeluarkan dari kata surat tamyiz itu maksudnya bisa membedakan. Seperti contoh memakan ulat kecil yang mati. Berarti kalau mati, orang yang mati itu berarti kan bangkai, jadi otomatis tidak bisa dimakan. Jadi ketika bangkainya tersebut itu berada di keju ataupun pada buah-buahan pun itu boleh dimakan. Kenapa? Karena ulat tersebut itu sangat kecil dan tidak bisa dibedakan. Wa kharaja bi qawlihi la hurmatiha maitatul adami. Dan dikeluarkan dan dikecualikan juga perkataan la hurmatiha. Apa yang dikecualikan? Maitatul adami, apa bangkainya manusia. Mengkonsumsi bangkainya manusia itu haram. Kenapa? Karena bangkainya manusia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'adami istidari al-mani wa nahwu. Dan dikecualikan dari kata-kata bi'adami istidari itu maksudnya yang menjijikkan. Seperti contoh mani. Mani itu yang menjijikkan, tapi mani itu tidak najis. Warna buku dan umpamanya mani. Seperti contoh selain mani itu contoh ingus dan air ludah. Air ludah dan ingus itu memang menjijikkan, tapi pada dasarnya kedua tersebut itu tidak najis. Wa binafsi qaranil hajaru wa nabatul mudhiru bi bayanin aw aqli. Dan dikecualikan juga dari kata-kata binafsi qarari, bukan membahayakan pada badan ataupun pada akal. Apa benda yang bisa membahayakan
pada akal ataupun pikiran, badan ataupun akal, itu contohnya seperti batu. Batu itu emang tidak najis, tapi bisa membahayakan pada tubuh dan akal pikiran kita. Dan warna batul mudir bibayat awakin, dan tumbuh-tumbuhan yang bisa membahayakan pada tubuh kita ataupun pada akal pikiran kita. Seperti contoh yang bisa membahayakan itu, tumbuh-tumbuhan yang bisa membahayakan itu contohnya seperti mengkonsumsi ganja ataupun narkoba. Itu hukumnya haram. Karena apa? Karena bisa merusak ataupun membahayakan pada tubuh kita ataupun pada akal pikiran kita. Ini kritikan dari Ustaz Santri dari tahun kemarin, Ustaz. Ya, lupa tahun kemarin, yang tahun kemarin kan kita dibahas karena dari kelemahan dari segi pembahasan atau dari segi pembahasan yang kurang maksimal. Jadi malam hari ini, Ustaz, dia menempuh dalam masa tahun kritikan diwajib di tahun kemarin. Jadi sekarang menunjukkan bahwa alimah ini belajar sungguh-sungguh, Ustaz. Tahun dulu juga bisa kritik dari segi bahasa. Mungkin Ustaz ini di mana itu malam hari ini? Monggo, Ustaz. Kalau Ustaz ini dulu, karena dulu Ustaz pernah menilai alimah dari segi pembahasan kayaknya kayak seperti membaca, bukan seperti membahas gitu. Iya Ustaz, tapi itu namanya saya sempat kemarin di tahun yang ajaran kemarin itu menyimak dari peserta-peserta untuk terlebihnya lagi dalam lomba baca kitab kuning, Ustaz. Dari segi pembahasannya dari segi pembacaannya di tahun yang kemarin itu sedikit ada kayak grogi karena disaksikan oleh banyak ibu-ibu, juga bapak-bapak, dan juga bahkan dari dewan juri yang ada bertugas yang sangat fasih dalam pembacaan kitab kuningnya. Mungkin dalam grogiannya banyak yang sedikit kayak tersandung, juga banyak yang seperti sedikit beleset-beleset. Namun di Al-Hikmah ini saya mulai dari awal ada Al-Hikmah dan juga sampai pada malam hari ini saya tidak sedikit pun ragu dengan kualitas yang ada di Al-Hikmah ini, Ustaz. Karena bahkan diberikan dari seorang pembina atau bahkan dari Ustaz Ahmad nantinya selaku pengasuh dari PBI Al-Hikmah, mulai dari awal sampai pada malam hari ini tidak pandang bulu bahkan siapa dia, dari mana dia. Beliau tidak pernah melainkan atau membeda-bedakan. Beliaunya selalu memberikan didikan yang sangat luar biasa. Bahkan banyak di luar sana Ustaz yang mengatakan bahwasanya Ustaznya saja kecil, kok bisa santri-santrinya yang besar-besar itu semua takut pada beliau. Itulah kehebatan dari pengasuh Al-Hikmah. Terima kasih lagi untuk beliau yang tadi. Beliau yang kecil, kecil, namun beliau sangat disegani oleh santri-santrinya. Inilah didikan Al-Hikmah yang pada malam hari ini telah memberikan sebuah bukti nyata bahwasanya di Al-Hikmah bukan sebuah kaleng-kaleng, namun akan memberikan sebuah jawaban untuk wali murid semua. Maka dari itu tepuk tangan sekali lagi untuk Al-Hikmah yang menjadi slogannya Al-Hikmah jaya 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 jaya. Monggo Ustaz, demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali kepada Al-Kiai Muhammad Nurdin, dipersilakan Ustaz. Segi pembahasan atau kedudukan. Lailatul Ifrah. Itu di baris pertama
bayani najisati wa izalatiha wa hadzal faslu makrun fi ba'di musahi wa bayani Oke, oke. Yang saya tanya di apa Musa? Musa, kenapa baca Musa? Di Musa ini. Musa itu apa bentuk Tuhan? Apa bentuk dua? Apa bentuk banyak? Artinya kalau bahasa alisma apa mufrad, apa artinya, apa yang maksud? Sama tadi kan ada musafir, dibagi musafir. Memang betul begitu. Itu betul apa? Betul. Maknanya memang doa pribadi musafir. dalam sebagian redaksi. Itu betul. Betul atau betul dua atau betul banyak. Orang apa gimana? Oke. Ngerti ya? Mau protes siapa tuh? Gak terlalu sering. Ya maaf ya Naya ya. Saya kan seorang luar, jadi pertanyaannya aja. Setelah itu ada bahasa Ubaila kita sholat begitu ya. Ubaila Ubaila kita sholat. Ini yang Pak saya tanyakan. Apa tadi baca Ubaila itu? Ubaila ya. Hilang ya, apa Ubaila, apa Ubailu, apa Ubailu? Kubaila. Ya, oke. Alasannya kenapa kok dibaca Ubaila? Karena itu ditasgir. Asal lafaz kubaila itu lafaz qabla, maka jadi ditasgir jadi lafaz kubaila. Yang saya tanya bukan bentuknya ya. Mana yang namanya Ubaila? Dibaca nasab ya. Bukan dibaca Ubailu, bukan dibaca Ubaila, tapi dibaca Ubaila. Apa alasannya kok dibaca Ubaila? Kenapa kok tidak Ubailu? Kenapa kok tidak Ubailu? Oke. Yang terakhir Naila. Terakhir. Nah di situ perlu disampaikan secara bahasa. Setiap sesuatu yang menjadikan tanpa perkecuali berarti setiap sesuatu yang menjadikan tanpa perkecuali najis. Sejak dijelaskan secara aturan agama, setiap hak atau setiap benda yang haram dikonsumsi. Berarti kalau luka, kalau darah, ini kategorinya masuk ke najis secara bahasa atau secara bahasa. Berarti walaupun secara bahasa dianggap najis, kenapa sampai tadi kok membahas ludah tidak dihukum najis, mani tidak dihukum najis kok kayak bertabrakan sendiri. Ya karena mani itu bukan najis, tapi
penyidikan gitu. Tapi tidak najis. Ya, tapi tidak najis. Berarti najis yang dikategorikan secara bahasa belum tentu najis yang dikategorikan secara aturan agama. Begitu ya. Dini. Apa ada penjelasan lain? Coba Bapak jelaskan lagi. Setiap najis yang secara bahasa berarti belum tentu najis secara syariat. Betul. Betul. Ya. Oke. Mungkin bisa ditambahin oleh pengasuhnya ini. Saya kurang paham juga. Mungkin bisa guru tugas saya ini lebih paham. Pertanyaan mungkin akhirnya sudah cukup, tapi dari beliau langsung ke pertanyaan fikihnya. Tapi karena memang apa mungkin suasananya agak malam, jadi agak mengantuk, apa memang pembawaan penjelasannya ada perlu apa pikiran ekstra, tenaga ekstra untuk menangkapnya. Langsung saya ingin bertanya tentang kesimpulan yang Anda bawakan. Kesimpulan dari apa itu najis dan apa saja benda najis. Najis itu setiap sesuatu yang harus dikonsumsi secara natural, baik itu najis sedikit atau banyak. Najis itu ada 7. 1 nanah, 2 darah, 3 babi, 4 anjing, 5 sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan, 6 muntahan, 7 bangkai. Jadi najis itu ada berapa? Bisa diulang jumlahnya ada berapa? 7. Nah 7. Jadi selain 7 itu dapat dikatakan najis apa tidak? Tidak. Ingat ini najis, bukan najis. Najis. Tadi yang agak menarik sebenarnya cuma terbelit-belit sedikit di penjelasan tentang darurat. Tadi Anda sepintas membahas katanya ada orang boleh makan bangkai. Wah, bangkai itu najis kok bisa dimakan? Gimana harusnya tadi? Orang makan bangkai itu gimana? Kalau keadaan darurat itu boleh memakan. Darurat itu maksudnya apa? Tidak ada makanan lagi selain bangkai tersebut. Bisa diulang darurat itu apa? Tidak ada makanan lain selain bangkai tersebut. Terus boleh? Boleh, Ustaz. Kok bisa? Kalau misal seumpama dengan 1 suapan itu udah kenyang, itu boleh memakan bangkai tersebut. Oh, nggak ada makanan lagi, terus dibangkai terus dimakan. Tapi patokannya kalau cuma 1 suapan saja sudah kenyang, maka halnya cuma 1 suapan saja, begitu. Gimana, Ustaz? Kata sampean tadi, makanya kalau perhatikan jangan menghadap ke teman-temannya. Kalau dari pernyataan dari sampean tadi, boleh makan bangkai apabila tidak ada makanan apapun. Tapi kalau dengan 1 suapan saja sudah dapat mengenyangkan, maka suapan selanjutnya itu diharapkan. Begitu. Ya, Ustaz. Bisa sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi saraf, karena sudah malam, di situ nampak tandanya 1 kalimat apa?
An-najasatu. Bagaimana? Kalau dalam nahwu, kalau dalam sharaf sifat apa? Najasatan. Sifat masdar. Sifat masdar apa fil wajhnya? Najasa. Nah, Najasa. najusa itu dosa Fa'ala. faula. Tasrif istilahnya. Najusa yang jusu najusa wa najasa fa najasa. Kun jislan najus najasu najasun. Kalau lafaz najusa itu sulasi masjid apa mujarrad? Mazid. Mujarrad. Mujarrad, kenapa mujarrad? Karena tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Najusa bina apa najusa? Tidak soleh. Bina soleh, kenapa bina soleh? Karena tidak ada huruf ilah terjadi di sini. Lafaz yang kedua, lafaz al-mustaqbal. Itu juga isim. Kalau dalam sharaf sifat apa? Mustaqbal, al-mustaqbal. Isma'ul. Isim maf'ul. Ikut wazan. Istiqbarun. Ikut wazan apa? Mustaqbalun. Ikut Istafa'ala. Istafa'alun. mustaf'alun. Fi'il madinya Istaf'darun. istaqdar. Masih berapa? Masih 3. Tambahannya apa saja? Hamzah sita. Tasrif istilahi. Istaqdara yasmiyain. Istaqdara yastaqiru. Istiqdara. Istaqdara. Kau istaqiru. Kau istaqiru. 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 Yang terakhir, lafaz tanawuluh. Di situ sifat apa? Tanawuluh. Sifat masdar. Sifat masdar. Ikut wazan Tanawala. apa? Tafa'ala. Fi'il madinya tanawulan. Tanawala. Tanawula. Tasrif istilahi. Tanawala. 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 Kau tanawil. Kau tanawal. Tanawal. La tatanawal. Tanawal. Tanawal. Tambahannya apa saja? Tanawula. Tak berbau. Tanawula. Ikut wazan apa? Tafa'ala. Kalau tafa'ala itu tambahannya apa saja? Tak ada alif. Ada? Alif. Bagus. Tepuk tangan untuk bukti yang terakhir. Pada gunanya ini yang terakhir kita bisa mengakhir bukti kelas yang dari pada pagi ini berakhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirlah pada malam ini penutupan lomba. Insya Allah akan diumumkan pada tanggal 16 Februari di malam